Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raihan Farullah. Saya dari program studi pendidikan bahasa Mandarin. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai iklan cetak maupun iklan berbentuk video. Langsung saja, slide selanjutnya. Yang pertama adalah iklan mobil Xenia. Iklan ini cukup baik dalam mematuhi prinsip dasar seperti tidak memuat konten yang mengandung unsur eksploitasi, kebohongan, atau menyinggung kelompok tertentu. Yang kedua adalah pendekatan. Dalam segi pendekatan, iklan ini menggunakan pendekatan rasional, yaitu menekankan fitur-fitur teknis seperti power steering dan tachometer. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan konsumen bahwa produk tersebut memiliki keunggulan dalam aspek fungsional dan teknologi. Pendekatan rasional ini sering digunakan dalam industri otomotif, di mana konsumen cenderung mempertimbangkan aspek-aspek teknis dan fungsional dalam membuat keputusan pembelian. Yang kedua adalah pendekatan emosional. Selain pendekatan rasional, iklan ini juga menggunakan pendekatan emosional dengan kalimat Xenia kemewahan yang terjangkau. Kalimat ini mencoba membangun asosiasi antara produk Xenia dengan gaya hidup mewah, namun dengan harga yang terjangkau. Pendekatan emosional ini bertujuan untuk menarik perhatian konsumen yang menginginkan kemewahan namun memiliki keterbatasan finansial. Yang ketiga adalah dalam segi strategi. Dalam segi strategi, iklan ini menggunakan positioning produk. Strategi utama yang digunakan adalah positioning produk. Iklan ini mencoba memposisikan Xenia sebagai mobil yang menawarkan fitur-fitur mewah dengan harga yang terjangkau bagi konsumen kelas menengah. Positioning ini dilakukan dengan menekankan fitur-fitur seperti power steering dan tachometer, serta menggunakan kalimat kemewahan yang terjangkau. Yang kedua, penggunaan warna dan logo. Iklan ini menggunakan warna merah terang dan logo baru yang menonjol serta penggunaan warna background yang biru. Strategi ini bertujuan untuk menarik perhatian konsumen dan menciptakan kesan bahwa produk tersebut merupakan produk baru yang lebih unggul dibandingkan produk sebelumnya. Yang ketiga, penggunaan gambar. Iklan ini menggunakan gambar mobil yang besar dan mendominasi sebagian besar ruang iklan. Strategi ini bertujuan untuk menonjolkan produk itu sendiri dengan membuat konsumen lebih fokus pada tampilan dan desain mobil. Yang keempat, penekanan pada fitur. Iklan ini juga menekankan fitur-fitur seperti power steering dan tachometer untuk menunjukkan keunggulan produk dalam aspek teknis dan fungsional. Yang keempat, dalam segi pesan utama yang ingin disampaikan dalam iklan ini adalah bahwa Xenia merupakan mobil yang menawarkan fitur-fitur mewah seperti power steering dan tachometer dengan harga yang terjangkau bagi konsumen kelas menengah. Iklan ini mencoba menyasar konsumen yang menginginkan kualitas tinggi dengan harga yang masuk akal, serta memiliki minat pada aspek-aspek teknis kendaraan. Secara keseluruhan, iklan ini menggunakan kombinasi pendekatan rasional dan emosional, serta strategi positioning produk, penggunaan warna dan logo yang menarik, penekanan pada gambar dan fitur produk. Kesimpulannya bahwa iklan mobil Xenia dirancang dengan baik dan efektif sehingga banyak menarik perhatian orang karena produk yang ditawarkan adalah menawarkan keunggulan baru yang tidak semua mobil ada. Berikutnya adalah iklan Sprite kayak ada lemon lime-nya gitu, no bokis. Iklan Sprite kayak ada lemon lime-nya gitu dan no bokis mematuhi prinsip etika periklanan yang baik. Berikut poin-poinnya. Yang pertama,
iklan ini tidak melebih-lebihkan atau memberikan klaim palsu tentang produk. Iklan ini tidak mengandung unsur sara pornografi atau kekerasan. Yang kedua, dalam segi pendekatan, iklan ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu informatif. Yang pertama, informatif. Iklan ini memberikan informasi yang jelas tentang rasa lemon lime yang khas dan kesegaran Sprite. Hal ini dilakukan melalui visualisasi, irisan lemon, jeruk nipis. Yang kedua adalah persuasif. Iklan ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga berusaha meyakinkan konsumen untuk mencoba Sprite. Hal ini dilakukan melalui narasi yang menarik, penggunaan kata-kata yang positif, menyegarkan, dan penekanan pada keaslian produk, yaitu no bogus. Yang ketiga adalah dalam segi strategi. Dalam segi strategi, iklan ini menggunakan dua strategi utama, yaitu pemberitahuan. Yang pertama, pemberitahuan. Iklan ini memperkenalkan rasa lemon lime yang khas dan kesegaran Sprite. Yang kedua, yang kedua adalah pengulangan. Iklan ini mengulang pesan utama Sprite, yaitu nyegerin no bogus. Dalam segi pesan utama iklan ini adalah Sprite adalah minuman yang menyegarkan dengan rasa lemon lime yang khas. Pesan ini disampaikan secara konsisten melalui berbagai elemen iklan, mulai dari visualisasi hingga narasi. Yang kelima adalah kesimpulan. Iklan Sprite kayak ada lemon lime gitu, bogus adalah contoh iklan yang dirancang dengan baik dan efektif. Iklan ini menggunakan etika yang baik, pendekatan yang tepat, strategi yang jitu, dan pesan yang jelas. Kombinasi visual, teks, dan narasi yang menarik berhasil menyampaikan pesan utama iklan, dan kemungkinan besar akan menarik perhatian konsumen, terutama mereka yang mencari minuman yang menyegarkan dengan rasa lemon lime yang khas. Yang kedua adalah yang selanjutnya adalah iklan Coca-Cola dengan tagar hidupkan semangatmu. Dalam segi etika, iklan Coca-Cola ini tidak melanggar kode etik periklanan yang ditetapkan oleh P3I. Iklan ini tidak mengandung unsur pornografi, sara, kekerasan, dan penipuan. Yang kedua, dalam segi pendekatan, iklan ini menggunakan pendekatan emosional. Iklan ini bertujuan untuk membangkitkan perasaan bahagia, positif, dan energik pada konsumen. Hal ini dilakukan dengan menggunakan warna merah yang cerah, gambar botol Coca-Cola yang klasik, dan teks hidupkan semangatmu. Yang ketiga adalah dalam segi strategi, iklan ini menggunakan strategi brand awareness dan image building. Iklan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran merek Coca-Cola dengan membangun citra merek yang positif. Hal ini dilakukan dengan menggunakan logo Coca-Cola yang ikonik, teks Coca-Cola yang mudah diingat, dan teks dengan tagar hidupkan semangatmu yang menginspirasi. Yang keempat adalah dalam segi pesan. Pesan utama iklan ini adalah bahwa Coca-Cola dapat menghidupkan semangat konsumen. Coca-Cola diposisikan sebagai minuman yang dapat memberikan energi dan semangat positif kepada konsumen. Iklan ini juga menyampaikan pesan bahwa Coca-Cola adalah minuman yang cocok untuk dinikmati bersama teman dan keluarga. Yang kelima adalah kesimpulan. Iklan Coca-Cola ini adalah iklan yang efektif dan sesuai dengan etika periklanan. Iklan ini menggunakan pendekatan emosional yang tepat untuk membangkitkan perasaan bahagia, positif, dan energik pada konsumen. Iklan ini juga menggunakan strategi brand awareness dan image building yang efektif dan meningkatkan kesadaran merek Coca-Cola dan membangun citra merek yang positif. Pesan utama iklan ini adalah bahwa Coca-Cola dapat menghidupkan semangat konsumen, dan pesan ini disampaikan dengan cara yang tegas, yang jelas, yang jelas dan menarik. Yang berikutnya adalah iklan Sunlight anti bau amis. Pada iklan ini, dalam segi etika,
Iklan Sunlight pencuci piring ekstra anti bau amis 650 ml secara etis dapat diterima karena yang pertama tidak mengandung klaim yang menyesatkan atau berlebihan, yang kedua tidak menggunakan gambar atau bahasa yang tidak senonoh. Yang kedua adalah dalam segi pendekatan. Iklan ini menggunakan beberapa pendekatan untuk menarik perhatian konsumen, yaitu yang pertama, visual yang menarik. Iklan menggunakan gambar yang sederhana dan berwarna cerah untuk menarik perhatian dan mudah diingat. Yang kedua adalah pesan yang jelas dan ringkas. Iklan ini menyampaikan pesan jelas dan ringkas tentang kemampuan produk dalam menghilangkan bau amis yang mudah dipahami oleh konsumen. Yang ketiga adalah dalam segi strategi. Strategi yang digunakan dalam iklan ini adalah yang pertama, menawarkan solusi untuk masalah. Iklan ini menawarkan solusi untuk masalah bau amis pada piring dan wadah plastik. Yang kedua, menekankan keunggulan produk. Iklan ini menekankan keunggulan produk Sunlight, yaitu kemampuannya dalam menghilangkan bau amis secara efektif. Yang ketiga, membangun citra merek. Iklan ini membangun citra merek Sunlight sebagai merek yang terpercaya dan berkualitas. Yang keempat adalah pesan. Dalam segi pesan, yang disampaikan dalam iklan Sunlight pencuci piring ekstra anti bau amis 650 ml adalah yang pertama, Sunlight pencuci piring ekstra anti bau amis 650 ml dapat menghilangkan bau amis pada piring dan wadah plastik secara efektif. Sunlight pencuci piring ekstra anti bau amis 650 ml adalah produk yang terpercaya dan berkualitas. Sunlight pencuci piring ekstra anti bau 650 ml adalah solusi yang tepat untuk masalah bau amis pada piring dan wadah plastik. Yang kelima adalah kesimpulan. Iklan Sunlight pencuci piring ekstra anti bau amis 650 ml adalah iklan yang efektif dan etis. Iklan ini menggunakan pendekatan yang menarik, strategi yang tepat, dan pesan yang jelas untuk menyampaikan informasi kepada konsumen. Selanjutnya adalah iklan yang berbentuk video. Mari kita simak videonya sebentar. Stop! Ibu-ibu, anak-anak aktivitasnya banyak. Main bola, main sepeda, berenang. Belum lagi PR-nya. Makanya, lengkapi sarapannya dengan segelas energi Milo setiap hari. Milo dengan Active Go, kombinasi unik dari malt, susu, dan coklat diperkaya dengan 6 vitamin dan 3 mineral untuk mendukungnya tetap sehat dan aktif. Milo, energi untuk mendukung aktivitasnya setiap hari. Dari Nestle. Baik, saya akan analisis iklan Milo energi untuk aktif setiap hari. Yang pertama dalam segi etika. Iklan Milo energi untuk aktif setiap hari menunjukkan komitmen terhadap etika periklanan yang bertanggung jawab. Yaitu iklan ini tidak melebih-lebihkan kemampuan produk Milo. Iklan ini fokus pada manfaat nyata Milo dalam mendukung aktivitas dan energi anak-anak seperti bermain, belajar, dan berolahraga. Iklan ini tidak mengandung konten yang berbahaya atau tidak pantas untuk anak-anak. Yang kedua adalah dalam segi pendekatan. Iklan ini menggunakan pendekatan emosional untuk menarik hati para penonton, khususnya para ibu. Hal ini terlihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah emosi positif. Iklan menampilkan anak-anak yang ceria, aktif, dan penuh semangat yang menunjukkan bahwa Milo dapat membantu anak-anak untuk menjalani hari dengan penuh energi. Yang kedua adalah musik upbeat. Iklan ini menggunakan musik yang upbeat dan energik untuk membangkitkan semangat para penonton dan menciptakan suasana yang positif. Yang ketiga adalah momen bahagia. Iklan menunjukkan momen-momen bahagia dan kebersamaan antara anak dan orang tua yang secara implisit menghubungkan Milo dan momen-momen positif dalam kehidupan keluarga. Yang ketiga dalam segi strategi. Iklan ini menggunakan beberapa strategi yang cerdas untuk mencapai tujuannya, yaitu slice of life. Slice of life. Iklan ini menampilkan situasi yang relatable bagi para ibu,
seperti saat menyiapkan sarapan untuk anak-anak atau menemani mereka bermain. Hal ini membuat para ibu merasa terhubung dengan cerita dalam iklan dan lebih mudah menerima pesan yang disampaikan. Yang kedua, testimonial. Iklan ini menampilkan testimonial dari anak-anak yang menyukai Milo. Hal ini membangun kepercayaan terhadap produk dan menunjukkan bahwa Milo memang disukai oleh anak-anak. Yang ketiga, visual yang menarik. Iklan ini menggunakan visual yang menarik dan penuh warna yang membuat iklan ini lebih menarik untuk ditonton terutama oleh anak-anak. Yang keempat, pesan yang jelas. Iklan ini menyampaikan pesan yang jelas dan mudah dipahami, yaitu bahwa Milo dapat membantu anak-anak untuk tetap aktif dan sehat. Yang keempat, dalam segi pesan utama iklan ini adalah bahwa Milo dapat membantu anak-anak untuk tetap aktif dan sehat. Iklan ini menyampaikan pesan dengan beberapa cara. Yang pertama, menunjukkan aktivitas anak-anak. Iklan ini menampilkan anak-anak yang aktif bermain, belajar, dan berolahraga yang menunjukkan bahwa Milo dapat memberikan energi yang dibutuhkan anak-anak untuk menjalani aktivitas mereka. Menyebutkan manfaat Milo. Iklan ini menyebutkan beberapa manfaat Milo seperti kayak vitamin dan mineral untuk mendukung kesehatan dan perkembangan anak-anak. Yang kelima adalah kesimpulan. Kesimpulan dari iklan ini adalah iklan Milo energi untuk aktif setiap hari adalah iklan yang efektif dan bertanggung jawab. Iklan ini menggunakan etika yang baik, pendekatan yang tepat, strategi yang jitu, dan pesan yang jelas untuk menyampaikan manfaat Milo kepada para konsumen, khususnya para ibu. Iklan ini likely to resonate with target audience dan mencapai tujuannya untuk meningkatkan brand awareness dan penjualan Milo. Selanjutnya adalah iklan makanan Potabi. Mari kita simak iklannya. Potabi kemasan baru, cobain ah. Kriuknya. Potongan pikat zigzagnya. Dan bits aslinya bikin kriuknya lebih pecah, rasanya makin wah. Potabi baru. Kriuknya pecah, rasanya wah. Potabi kriuk. Baik, saya akan menganalisis iklan makanan Potabi. Yang pertama dalam segi etika. Iklan ini mengikuti etika periklanan yang baik dengan tidak menyinggung pihak lain untuk mengandung konten yang menyesatkan dan tidak melebih-lebihkan manfaat produk. Iklan ini fokus pada rasa tekstur Potabi yang kriuk dan lezat tanpa membuat klaim yang tidak realistis. Iklan ini yang dalam segi pendekatan yang kedua adalah iklan ini menggunakan pendekatan emosional dengan menampilkan seorang influencer yang sedang menikmati Potabi dengan ekspresi bahagia dan puas. Hal ini bertujuan untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan minat penonton untuk mencoba Potabi. Influencer yang digunakan dalam iklan ini adalah seorang pemuda yang menarik dan relatable sehingga dapat menarik perhatian target audiens yang ingin terlihat trendy dan kekinian. Ekspresi bahagia yang puas influencer saat menikmati Potabi dapat membuat penonton merasa bahwa Potabi adalah cemilan yang lezat dan patut dicoba. Dalam strategi, yang ketiga dalam segi strategi, iklan ini menggunakan beberapa strategi untuk menarik perhatian penonton. Yang pertama, penggunaan kata-kata yang menarik. Iklan ini menggunakan kata-kata seperti kriuk, pecah, wah, dan lezat untuk menarik perhatian penonton dan membagikan rasa ingin tahu. Visual yang menarik. Iklan ini menampilkan visual yang menarik seperti Potabi yang digoreng dengan bunyi yang renyah, influencer yang sedang menikmati Potabi dengan ekspresi bahagia dan close up pada tekstur Potabi yang kriuk. Selanjutnya musik yang ceria. Iklan ini menggunakan musik yang ceria dan upbeat untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan energik. Penggunaan influencer. Iklan ini menggunakan influencer yang populer di kalangan target audience untuk meningkatkan kredibilitas dan daya tarik iklan. Yang selanjutnya adalah pesan. Pesan utama iklan ini adalah bahwa Potabi adalah cemilan yang kriuk dan lezat yang dapat dinikmati oleh semua kalangan. Iklan ini juga menyampaikan
menanamkan image Potabi sebagai cemilan yang trendy dan kekinian yang patut dicoba oleh target audiens yang ingin terlihat gaul dan kekinian. Yang kelima adalah kesimpulan. Iklan Potabi mengikuti etika periklanan yang baik dan tidak menyinggung pihak lain dan fokus pada rasa dan tekstur produk. Iklan ini menggunakan pendekatan emosional dengan menampilkan influencer yang menikmati Potabi dengan ekspresi bahagia dan puas. Iklan ini juga menggunakan beberapa strategi untuk menarik perhatian dan menyampaikan pesan dengan jelas, seperti penggunaan kata-kata menarik, visual yang menarik, musik yang ceria, pengulangan kata kunci, dan pesan yang singkat dan jelas. Itulah analisis saya mengenai iklan yang berbentuk cetak maupun iklan yang berbentuk video. Jika ada yang salah dari saya berupa kata-kata yang menyinggung dan lain-lain, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.